Yo gengs, ada breaking news yang bikin jidat kita auto berkerut tapi mulut pengen ketawa sinis. Jadi, kasus dugaan korupsi Pertamina yang nilainya ampun-ampunan gede, 285 triliun. Iya, triliun bro, bukan recehan imani. Resmi dilimpahin Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, 9 orang udah masuk daftar kursi panas tipikor. Dari direktur, komisaris, sampai yang punya perusahaan minyak. Semua ikut nimbrung kayak lagi bikin squad IML, tapi bukan buat push rank, melainkan push kerugian negara. Bayangin ya, 285 triliun tuh kalau dijadiin kopi susu kekinian bisa bikin satu Indonesia ngopi tiap hari sampai kiamat kecil. Tapi nih, duit malah melayang gara-gara dugaan penyimpangan dari hulu sampai hilir. Ekspor, impor, sewa terminal, pengapalan, sampai solar subsidi yang dijual lebih murah dari harga aslinya. Udah kayak bazar minyak curah coy. Pelimpahan berkasnya juga ada drama kecil. Katanya jam 12 siang udah dilimpahin. Nyampe ke pengadilan benerannya baru jam 14.26. Klasik banget, mirip temen yang bilang OTW 5 menit tapi masih rebahan di kasur. Kapus Penkum Kejagung, Pak Anang Supriyatna udah ngumumin resmi. Terus dari pihak Kejari Jakpus, Pak Safrianto juga udah spill nama-nama yang jadi terdakwa. Mulai dari Maya Kusuma, Edward Korne, sampai Gading Ramadan Juwedo. Nama-nama ini bakal nongol di persidangan kayak line up konser, tapi bukan festival musik, melainkan festival pasal-pasal. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 55 KUHP. Lengkap. Nah, dari pihak PN Jakpus, Mas Purwanto selaku humas bilang kalau berkas bakal diperiksa dulu, diregistrasi, terus dipilih majelis hakimnya. Jadi, jangan baper dulu, semua proses harus lewat sistem e-Berpadu. Ini kayak aplikasi buat ngecek PR, tapi versinya buat korupsi miliaran dolar. Intinya nih gengs, 9 orang udah maju duluan ke tipikor, sementara 9 lagi masih disidik. Jadi total ada 18. Ini bukan battle royale, tapi proses hukum gede yang bakal disorot publik. Dan tentu aja masyarakat udah nunggu beneran serius, atau ujung-ujungnya jadi tontonan panjang kayak sinetron 1000 episode. Jadi kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas 285 triliun itu bukan angka main-main. Kalau duit segede itu disalurin buat pendidikan, gizi anak, atau pembangunan desa, mungkin Indonesia udah jadi negara tier S. Malah kepake buat main curang minyak. So, stay tune, guys. Biarin koruptor-koruptor ini ke expose habis-habisan. Karena inget, uang rakyat itu bukan buat dipakai sembarangan. Ini OTW pengadilan bro, bukan OTW ke mall. Oke. Tutup bang, tutup. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media yang saya hormati, Pak Kajari. Jadi sama kita saksikan pada hari ini sudah dilimpahkan berkas perkara 9 terdakwa ya. Dan selanjutnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentu akan menelaah dan memeriksa berkas-berkas itu. Juga memastikan apakah sudah melalui e-Berpadu karena ada aplikasi dari pengadilan. Jika semuanya sudah lengkap, tentunya dari pimpinan akan register dengan penomoran masing-masing dan selanjutnya akan menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara 9 berkas yang sudah dilimpahkan. Selanjutnya dari majelis hakim jika sudah ditentukan tentunya bertugas untuk menentukan jadwal sidangnya. Kapan penentuan hari sidangnya kita menunggu dari majelis hakim yang ditunjuk oleh pimpinan. Juga tentunya menentukan juga tentang penahanan, apakah nanti dilanjutkan penahanan tentu dari majelis hakim yang akan menyikapi semuanya. Nanti rekan-rekan media bisa melihat juga melalui sistem informasi pengadilan. Demikian dari kami selaku juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Yang lain? Bapak, ini kan ada total Pertamina kan ada 18 tersangka ya Pak. Baik. Ini kan hari ini 9, mungkin 9-nya prosesnya seperti apa sih Pak? Yang sudah diterima oleh penuntut umum
pelimpahan tersangka dan barang buktinya baru 9 orang, selebihnya masih dalam penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan yang dilimpahkan hari ini para terdakwa yang didakwa melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk perintangannya belum didakwakan. Demikian. Terima kasih ya. Satu lagi Pak, ini kan kemarin Gading itu salah satu terdakwa yang sudah dilimpahkan hari ini, Gading kan kabar dipindahkan ke rutan KPK Pak untuk nanti proses teknis di pengadilan seperti apa ya? Apakah dia akan dipindahkan ke Kejari lagi atau nanti prosesnya seperti apa? Untuk proses penahanan sesuai dengan usulan dari jaksa penuntut umum pada saat itu, kita lanjutkan penahanan sebagaimana kita sebelumnya. Begitu nanti pelimpahan, hari ini kita sudah melakukan pelimpahan di Pengadilan Negeri. Pada saat nanti majelis hakim sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, kemudian majelis hakim menetapkan apakah mengikuti tahanan yang lama atau majelis hakim berpendapat berbeda. Yang jelas, jaksa penuntut umum siap untuk menghadirkan para terdakwa mengikuti persidangan sebagaimana penetapan majelis hakim. Cukup ya? Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian laporan Irfan Muntaziri dari ekoin.co. Terima kasih sudah menyimak. Dukung kami dengan like, komentar, share, dan subscribe agar tidak tertinggal update berita lainnya.